Jumpa kembali di MCT Journey Vision of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema belajar hidup tidak andalkan rancangan dari pikiran dan perasaan serta kehendak kita sendiri. Dari dasar kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23 dan kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 12. Nah, ini coba saya evaluasi dulu teman-teman. Temanya itu belajar hidup tidak dengan mengandalkan apa yang ada di dalam rancangan kita dan kehendak kita sendiri teman-teman. Nanti keluarnya takutnya dikeluarkan dari sisi pikiran kita sendiri, dari perasaan kita sendiri, serta kehendak kita sendiri sebagai manusia gitu. Nah, yang namanya belajar hidup tidak andalkan rancangan kita, itu kan berarti kita mesti belajar hidup dengan rancangan yang dari Tuhan gitu. Nah, rancangan yang dari Tuhan itu adalah ya bagaimana kita bisa mengenal dan mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan, ya kita mesti bisa melakukan firman Tuhan gitu. Ya kita juga harus bisa, ya intinya untuk bisa mengenal dan mau itu kan mesti benar-benar ada ekstra dan ada ekstra kemauan dari kita untuk benar-benar mau mengenal firman Tuhan. Dan juga untuk kalau kita sudah maksimal berkemauan untuk mengenal firman Tuhan, ya harusnya Tuhan akan membuka pengertian kepada kita bahwa untuk bisa mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan itu harus ada menghidupkan roh Tuhan, teman. Roh Tuhan di dalam kita. Jadi ada keterkaitan Tuhan itu. Tidak bisa kita bicara rohani, kita bicara mau merubah rancangan dan kehendak hidup kita pribadi gitu, yang dari pikiran perasaan kehendak sendiri terhadap rancangan dan kehendak yang dari Tuhan sesuai pikiran perasaan kehendak Tuhan itu apabila tidak dengan didasari firman Tuhan, teman. Jadi memang kita butuh apa? Mau mengenal firman Tuhan, dan waktu kita sudah mau maksimal mengenal firman Tuhan, nanti Tuhan akan guidance kita, membuka kita bahwa harus ada roh Tuhan yang harus dihidupkan. Dan juga yaitu kita harus tahu bahwa di dalam kita itu ada 3 unsur tadi, ada unsur tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh ini adalah wadah di mana roh Tuhan bisa bersemayam di dalam kita, teman. Jadi kita menjadi baitnya Tuhan gitu. Nah, ini yang kita mesti clearkan dulu teman-teman. Jadi kalau kita tanpa menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, rasanya untuk mengerti firman Tuhan pun jadi sulit teman-teman. Apalagi untuk bisa melakukan firman Tuhan itu. Kita tidak punya iman percaya untuk berani melakukan firman Tuhan selama kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mengerti firman Tuhan, rasanya kita tidak hidupkan roh Tuhan, rasanya kita tidak berani teman-teman untuk melakukan firman Tuhan karena nggak punya iman tadi gitu. Nah, iman ini bisa timbul yang itu tadi teman, karena ada pengenalan firman Tuhan, ada pengertian firman Tuhan, ada roh Tuhan yang dilibatkan sebagai kuasa Tuhan itu. Nah, ini yang pasti jadi timbulnya iman teman. Iman inilah yang harus didasari dengan firman Tuhan dan roh Tuhan. Itu baru bicara namanya iman teman-teman. Jadi kembali lagi, nanti coba kita ulas di dalam draft aja. Saya sementara bacakan dulu kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23, dan nanti lanjut aja teman-teman, saya lanjut dengan kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 12 teman-teman. Nah, ini saya mulai kitab 1 Korintus pasal 3 ayatnya 10 sampai 23 teman-teman. Dasar perikopnya, temanya dasar dan bangunan. Judulnya itu perikopnya teman. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu firman Tuhan, teman. Jadi dalam cerita kehidupan, kalau saya bicara di universalkan, hidup itu kalau tanpa ada dasar firman Tuhan, ya tidak akan kuat, teman-teman. Jadi fondasi utama kita itu adalah firman Tuhan. Bagaimana kita hidup dengan dasar fondasi yang kuat adalah firman Tuhan gitu. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami atau jerami gitu. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak,
Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, jadi firman katakan, Tuhan katakan bahwa dasar yang terkuat, fondasi terkuat bagi hidup kita adalah ya firman Tuhan. Bukan emas, bukan yang namanya perak, bukan batu permata, bukan karena kayu, bukan karena rumput, bahkan bukan karena jerami gitu. Jadi dasarnya itu bangunan rohani kita adalah firman Tuhan, teman-teman. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, ini di ayat 16, teman-teman, kita mesti baru bisa mengerti bahwa kita ini bait Tuhan. Itu ya itu, teman. Setelah Tuhan membukakan bahwa di dalam kita itu ada 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Nah, roh ini adalah tempatnya bait Allah. Bait Allah yang mana? Ya roh Tuhan itu, teman-teman. Tempat roh Tuhan tinggal di dalam kita, yaitu ada di roh kita, teman-teman. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kita. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kita yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat gitu. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Nah, ini teman-teman camkan nih, bahwa karena hikmat pengertian di dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Jadi kalau kita atau orang dunia atau berkeyakinan mengatakan mengerti apa yang dirancangkan oleh dunia gitu, apa yang dikatakan dunia, ya itu sama aja kalau bagi Tuhan itu kebodohan, teman. Karena yang dianggap tidak bodoh itu ya hanya rancangan dan kehendak Tuhan, teman. Karena beda sekali kalau rancangan dunia itu kan sifatnya fana, teman. Sedangkan rancangan kehendak Tuhan itu sifatnya kekal. Jadi beda antara fana dan kekalnya, teman-teman. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah, ini kalau kita simak dari ayat yang tadi, teman-teman, ya ayat 19 gitu, dan nyambung ke 20, bahwa hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Nah, ini seperti ibaratnya, teman-teman, kalau kita bicara rancangan dan kehendak gitu, rancangan kehendak manusia, rancangan kehendak dunia, itu sebenarnya kan sama dengan rancangan dan kehendak iblis. Itu sama, satu jalur gitu. Nah, beda sekali dengan rancangan dengan kehendak Tuhan Allah yang karena alam kekal. Kalau rancangan dan kehendaknya dunia, atau orang dunia, atau orang keyakinan, atau iblis sekalipun gitu, itu semua sifatnya fana, teman. Bagaimana kita akan terbawa ke rancangan dan kehendak yang fana, bukan rancangan dan kehendak yang kekal. Nah, memang bentuknya mirip, teman-teman. Rancangan dan kehendaknya mirip gitu. Jadi kalau kita identikan dengan apa, misalnya dengan berlian gitu, dengan permata. Sekarang kan zaman maju nih, teman-teman. Kadang-kadang kalau kita bagi yang tidak mengerti akan berlian gitu, akan permata, akan berlian khususnya gitu, kita tidak bisa beda-bedakan, teman-teman, mana berlian yang asli dan tidak asli gitu. Orang yang ahli dalam hal bisa membedakan berlian palsu, bikinan, dan juga berlian yang asli, itu ada alat ukur kekerasan, teman. Itu bisa ketahuan. Tapi kita yang orang awam yang tidak ahli dalam hal berlian, ya kita tetap nggak ngerti, teman. Cara kerjanya alat itu kita tidak ngerti. Yang namanya membedakan antara berlian palsu buatan dengan berlian alam yang asli, nggak bisa juga, teman. Tapi maknanya, teman-teman, kalau ibaratnya kita harganya gitu, nampaknya sama ya, rancangan dan kehendak yang fana, rancangan dan kehendak dunia yang fana, rancangan dan kehendak iblis yang fana, rancangan dan kehendak Tuhan yang yang kekal gitu. Itu ya rancangan dan kehendak rohani yang kekal. Ini berbeda sekali, teman. Meskipun bentuknya bisa aja gitu. Ya, rancangan dan kehendak itu diibaratkan seperti berlian, tetap seperti berlian. Rancangan dan kehendak yang dari dunia atau dari iblis, ya disebutnya ya tetap penampakannya seperti berlian gitu, meskipun ini palsu.
Nah yang aslinya teman, rancangan dan kehendak Tuhan yang kekal gitu, itu kan yang aslinya gitu. Tetap aja bentuknya berlian teman. Jadi kalau kita cuma melihat sepintas teman-teman, ya akhirnya kita bisa terjebak. Kita bisa masuk ke dalam mendapatkan permata yang palsu gitu, permata yang fana. Harusnya kita mendapatkan permata yang asli, permata yang kekal gitu. Nah ini untuk alat-alat tes kekerasan ini teman-teman, kalau di rohani ya balik lagi, kita harus punya firman Tuhan gitu sebagai alat tes kitanya yang menyatakan benar atau tidak benar. Bahkan kita juga harus punya apa? Bukan cuman metode alat tes itu saja, harus punya alatnya gitu. Tapi kita juga mesti ngerti teman-teman bagaimana parameter parameter asli tidak aslinya si berlian ini. Nah parameter ini yang kita menjadinya Roh Kudus teman-teman. Jadi kita butuh untuk bisa mengetahui rancangan kehendak Tuhan yang kekal itu berbeda sekali dengan rancangan dan kehendak iblis yang fana. Ya bedanya di situ teman-teman. Tampak luarnya sama rancangan dan kehendak, tapi tampak dalamnya yang satu fana, yang satu kekal gitu. Yang satu berujung hanya target sukses duniawi, bahagia duniawi, mencapai hal-hal pemenuhan hal-hal duniawi gitu. Itu bicara yang parameternya berlian yang rancangan dan kehendaknya iblis gitu. Tapi yang fana gitu. Tapi kalau bicara rancangan dan kehendaknya Tuhan yang kekal, yang istilahnya ya pasti beda sasaran. Di sini akan keluarnya target keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana bisa masuk dalam keluarga Tuhan di dalam akhirat, di dalam sorga gitu. Jadi memang beda semua teman. Bedanya yang namanya yang di dunia fana ini, apa yang dikumpulkan di dunia fana ini tidak ada satupun teman-teman yang terbawa ke dalam akhirat gitu. Dan umurnya pendek sekali teman-teman. Yang dunia fana itu cuma 70-80 tahun. 70-80 apabila kita kuat gitu. Tapi kalau kita tidak kuat mungkin 70, bahkan di dalam 70 sudah meninggal dunia kali. Jadi cuma sampai bertahan 70-80 tahun teman, tidak dibawa ke alam kekal. Nah sedangkan yang apa yang kita dapat berkat kekal, berkat rohani, berkat kekal di dalam surga, yaitu kan nggak ada batas waktu 70-80 tahun teman. Itu kan namanya juga kekal. Jadi untuk selamanya. Nah ini yang mesti teman-teman hati-hati seperti ini teman. Jangan sampai seolah-olah kesannya rancangan dan kehendaknya iblis, rancangan kehendaknya dunia yang panah ini mirip-mirip dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Kalau kita bicara rancangan dan kehendaknya. Tapi kalau kita perdalam maknanya rancangan dan kehendak dunia dan rancangan kehendak kekal itu ya beda bumi lagi teman. Meskipun tadi dikatakan ya berlian asli sama palsu. Kalau yang berlian palsu mungkin jangan-jangan 10.000 mungkin harganya teman-teman. Kalau yang namanya berlian asli ya mungkin 10 miliar mungkin gitu. Ya bedanya jauh sekali teman. Meskipun sepintas kalau dari jauh ya sama gitu. Bentuknya berlian gitu. Sama-sama begitu. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik daripada si Tuhan Allah itu gitu. Ya, di mana ya milik Tuhan Allah itu hidup dengan dasar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah milik Allah. Jadi kita hidup itu tidak bisa teman seenaknya kita sendiri itu nggak bisa gitu. Jadi tetap harus bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Ya tidak jauh-jauh teman-teman dengan mengenal firman Tuhan, dengan mampu mengerti firman Tuhan, dengan mampu melakukan firman Tuhan karena beriman gitu. Kitanya beriman. Nah ini saya coba lanjut teman-teman di kitab Mazmur 90 teman-teman ayat 1 sampai 12 teman-teman. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya teman, Allah tempat perlindungan yang kekal, itu judulnya itu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah gitu. Engkau ini kalau kita bicara yang ayat 2 teman-teman, ya berarti kan ini kan sifatnya kekal. Jadi sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah kekal. Dari sebelumnya dan sesudahnya Allah adalah Allah yang kekal. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata,
Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu gitu. Sungguh kami habis lenyap karena mukramu dan karena kehangatan amarahmu. Kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Ini firman kan, ingatkan ini teman-teman. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan yang ini teman-teman, ayat 10 teman-teman. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Nah ini teman-teman. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ini teman-teman. Ya, apabila kita tidak mengenal makna dari perintah peraturan Tuhan, tidak mengenal makna apa arti rancangan kehendak Tuhan, kita hidup di dunia teman-teman selama 78 tahun selalu akan terjebak kepada ini teman, kesukaran dan penderitaan itu. Selalu akan begitu gitu. Padahal di sini katakan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Padahal itu tuh yang namanya kesukaran dan penderitaan itu juga ya hanya 70-80 tahun itu hilang dan lenyap dan hancur, membuat kita hancur teman. Karena kita dengan kondisi merasa seumur hidup kesukaran dan penderitaan, mengalami penderitaan, ya karena kembali lagi kita tidak masuk ke dalam perintah peraturan firman Tuhan dan kita tidak masuk dalam perancangan dan kehendak Tuhan teman. Kalau kita sudah mengerti apa perintah peraturan Tuhan dan apa rancangan kehendak Tuhan, nggak aneh teman-teman bahwa hidup di dunia ini kita mengalami kesukaran dan penderitaan. Ya justru bagaimana caranya Tuhan, firman Tuhan ajarkan dalam kesukaran ini tetap aja ya ada sukacita gitu, dalam penderitaan ini ada kebahagiaan. Nah ini teman-teman, ini bisa terjadi apabila ya kita mengerti dan berani melakukan, percaya, beriman, melakukan firman Tuhan. Jadi akhirnya tidak ada kendala apa-apa yang mesti menjadi beban teman. Nah ini nanti saya coba jelaskan sekalian di draft aja teman-teman. Ini saya sudah bacakan teman-teman kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23 dan kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai 12 saya sudah bacakan semua. Nah, sekarang saya coba masuk ke draft aja teman-teman. Kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 12-17. Kehidupan manusia Tuhan ibaratkan sebagai bangunan rohani, di mana dasar dari bangunan bangunan itu bisa berupa emas, perak, batu permata, rumput kering atau jerami. Semua kelak akan diuji. Yang bertahan akan dapatkan upah gitu. Nah, ini kembali lagi teman-teman. Kalau bicara orang dunia, orang yang berkeyakinan membangun bait rumah bangunan rohani itu ya pakainya ini teman-teman. Emas, ya ada yang pakai perak, ada yang pakai batu permata, ada yang hanya sekedar rumput kering saja atau jerami. Tapi yang paling benar itu kan benarnya bukan ini teman. Yang paling benar itu adalah bagaimana yang namanya membangun rumah rohani itu harusnya dari firman Tuhan teman. Ya, dari perintah peraturan firman Tuhan, bukan dari emas, bukan dari perak, bukan dari batu permata, bukan dari rumput kering, bukan dari jerami gitu. Tapi harus basicnya dari bangunan rohani itu, ada basicnya adalah dari firman Tuhan gitu. Apa yang diperintah peraturan firman Tuhan itu sebagai dasar fondasi rumah rohani kita, bangunan rohani kita gitu. Kitab 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kita bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kita. Jika kita percaya bahwa kita bait Allah, maka kita hidup harus kudus, ya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi kembali lagi teman, apabila kita percaya, kita mengenal dan mengerti serta percaya gitu bahwa kita ini adalah baitnya Allah. Ya pertanyaannya, baitnya Allah berarti Allah di dalam kita. Nah kalau Allah di dalam kita, ya dikonversikan dalam bentuk roh Tuhan gitu. Ya roh Tuhan yang ada dalam kita itu tinggal di dalam kita. Tinggal di mana? Tinggal di roh kita gitu. Nah ini yang disebut, kalau kita sudah ada pengertian bahwa di dalam tubuh manusia itu ada tubuh jiwa roh. Roh ini adalah wadah, bait, tempat, rumah Tuhan, roh Tuhan Allah di dalam kita, teman-teman. Nah itu yang disebut bait Allah itu di dalam kita itu teman-teman. Nah problemnya roh Tuhan ini kan kudus, teman-teman. Apabila kita hidup tubuh jiwa roh kita tidak dalam kondisi kudus, bagaimana roh Tuhan yang kudus bisa tinggal di dalam kita gitu. Ya kalau kita kehidupan kita masih ngawur semua, tubuh kita hidupnya ngawur, yang namanya jiwa kita hidupnya ngawur, yang namanya roh kita tidak dihidupkan. Terus bagaimana roh Tuhan bisa tinggal di dalam kita gitu? Bagaimana kita bisa nyebut diri kita adalah bait Allah, bait Tuhan? Udah nggak bisa, teman-teman. Jadi kembali lagi ya, kita mesti kalau mau roh Tuhan hidup di dalam kita, apabila kita mau menjadi bait Allah hidup di dalam kita, ya mau nggak mau kita harus kudus, teman-teman. Karena yang tinggal di dalam kita itu roh Tuhan itu kudus gitu. Jadi tidak mungkin apabila kita sebagai tubuh jiwa rohnya tidak kudus. Itu tinggal kembali lagi, teman-teman. Kalau kita mau mengharapkan bait kita ini menjadi bait Tuhan, ya konsekuensinya kita harus kudus gitu. Karena yang ngisi di situ roh Tuhan. Kalau di Nasrani malah jelas disebutnya roh kudus gitu. Kalau teman-teman di Muslim nyebutnya nur katanya, cahaya yang dari Tuhan Allah. Tetapi intinya sama aja, teman. Semua itu dituntut kekudusan, kesucian gitu. Agar roh Tuhan bisa tinggal di dalam kita. Kita menjadi baitnya Allah gitu. Kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 19-20. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang yang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ya, jadi kuncinya gitu, teman. Apabila kita sudah, ini kan ada dua, teman. Ada orang yang mungkin kategorinya gitu, mungkin orang dunia ya, atau orang berkeyakinan dengan kategori tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tidak mengenal firman Tuhan secara dalam seperti itu gitu. Tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Itu untuk kelompok orang dunia atau keyakinan, teman. Nah, orang-orang seperti ini wajar aja, teman-teman. Hidupnya itu akan mendapatkan kesukaran dan penderitaan yang tadi firman di Mazmur katakan, karena memang jadi hidup itu jadi serba grogi terus gitu. Ya tidak akan tenang gitu. Nah, beda dengan orang yang sudah bisa lebih mengenal pribadi Tuhan Allah, lebih mengenal firman Tuhan Allah, lebih mengerti firman Tuhan Allah, lebih berani, lebih mampu melakukan firman Allah karena ada iman. Ini beda, teman. Orang-orang seperti ini tuh ya kategorinya harusnya hidupnya tidak mengalami kesukaran dan penderitaan, meskipun dalam prakteknya dalam penindasan, teman. Karena orang yang sudah hidup bersama Tuhan itu sudah mengenal dan mengerti apa rancangan dan kehendak Tuhan, teman. Jadi yang di tema ini katakan belajar hidup tidak andalkan rancangan dari pikiran, perasaan dan serta kehendak sendiri. Karena kalau kita mengandalkan seperti ini, ya kita hidup akan selalu mengalami kesukaran dan penderitaan, teman. Tapi kalau kita sudah mengenal dan mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, ya rasanya kesukaran dan penderitaan itu tidak dirasakan sebagai kesukaran gitu, tidak dirasakan sebagai penderitaan. Ya tetap kita anggap bahwa itu memang cara-cara Tuhan membawa kita makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan firman Tuhan, makin dekat dengan kekudusan, makin dekat dengan kesucian. Seperti itu, teman-teman. Permasalahan itu dibuat Tuhan, yang namanya kesukaran dan permasalahan yang berbentuk kesukaran dan penderitaan itu dibawa oleh Tuhan untuk alat asa kita menjadi makin mengerti, makin beriman, makin ya segala macam, teman, dalam hal-hal rohani gitu. Jadi kembali lagi ya, kalau kita jangan sampai masuk ke dalam kelompok orang dunia atau orang keyakinan yang
yang apa? Dengan hidup itu dengan rancangan kehendaknya sendiri atau rancangan kehendaknya orang komunitasnya gitu, duniawi gitu, atau bisa juga karena iblis teman-teman. Karena iblis yang membawa supaya orang terjerumus ke dalam rancangan kehendak iblis gitu. Nah, tapi kalau untuk orang yang sudah mengenal mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, yang mestinya tidak mengalami kesukaran penderitaan sehingga hidupnya jadi susah gitu. Nah, tapi kalau seandainya ada orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan, tapi tetap aja hidupnya nggak bisa tenang, itu kembali lagi teman, karena mungkin bisa pengenalannya yang kurang dalam, bisa juga pengertian firman-Nya yang kurang dimengerti, bisa juga kurang iman untuk berani melakukan firman Tuhan. Jadi akhirnya ya apa sih, jadi cuma sebatas yang Tuhan katakan, cuma mengenal dan mengerti, tapi dalam hal melakukannya tidak berani teman-teman. Ya timbulnya seperti itu teman-teman. Kita kalau bisa jangan masuk ke dalam kategori itu teman-teman. Kalau kita sudah lebih mengenal, lebih mengerti gitu, ya harusnya kita harus berani lebih melakukannya teman-teman. Jangan sampai firman Tuhan katakan bahwa kita Tuhan-Tuhanan aja dalam arti kata mengenal dan mengerti Tuhan gitu, tapi dalam teorinya, dalam prakteknya tidak melakukan firman Tuhan gitu, ya kan percuma teman-teman. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 dan 2. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan. Tuhan itu kekal dari awal dan kekal sampai akhirnya teman. Jadi Tuhan itu dari awalnya ya kekal gitu, dari akhirnya ya kekal gitu. Yaitu Tuhan seperti itu. Manusia adalah fana, bahkan dunia ini fana, ya tidak bisa selamanya sekekal yang dari Tuhan itu. Makanya Tuhan ajarkan bagaimana hidup kita yang sebenarnya itu bukan hidup fana di dunia ini, tapi Tuhan bagaimana bentuk kita di dunia ini untuk bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal, teman-teman. Jangan yang fana, kehidupan kekal di dalam akhirat. Nah, untuk bisa merubah manusia dunia menjadi manusia rohani gitu, untuk merubah, ya seperti aja prosesnya bagaimana merubah ulat menjadi kupu-kupu teman, itu mengalami proses itu. Nah, proses itu teman-teman, kalau si ulat dan kupu-kupu ini kan menjadi kepompong. Nah, kalau kita ini ya proses 70-80 tahun hidup di dunia ini teman, itu prosesnya teman. Kalau zamannya Nabi Musa bawa umatnya, prosesnya dari Mesir ke Kanaan 40 tahun gitu. Nah, kalau kita hidup di zaman sekarang gitu, ya masuk ke dalam kitab perjanjian baru itu, ya proses kita menjadi kepompong itu ya berkisar dari umur 0 sampai 70 atau 80 tahun. Ini proses kita teman. Jadi jangan sampai proses kita ini dijadikan rumah tetapnya. Rumah tetap kita yang kekal itu adanya di akhirat, antara dua pilihan, masuk surga atau masuk neraka gitu. Cuma itu saja. Nah, ini prosesnya itu di dunia sekarang ini teman-teman. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 4 dan 6. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau hanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Itu manusia itu seperti itu teman-teman. Apabila kita sadar bahwa, kalau kita sadar bahwa umur kita itu 70, kalau kuat 80 tahun, itu kalau kita banding dengan kekekalan, itu tidak beda dengan cerita rumput tadi teman-teman. Ya cuman seolah-olah di waktu pagi berkembang dan bertumbuh gitu. Ibarat rumput begitu loh. Kita ini di dunia ini dari kacamata kekalnya Tuhan, itu seperti hidup si rumput tadi gitu. Manusia itu, ya manusia umurnya 70-80 tahun. Mungkin kalau rumput diumpamakan dalam firman ini, ya hanya dalam hitungan jam kali, 7-8 jam. Di sini dikatakan kalau manusia 70-80 tahun, kalau ini 70 jam atau 80 jam atau 7 jam dan 8 jam. Tapi yang jelas di sini diumpamakan di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ya 8 jam mungkin, 7-8 jam. Umur rumput itu cuma 7-8 jam teman-teman. Kita sebagai manusia bisa melihat umur rumput itu betapa pendeknya. Ya 7-8 jam aja dari bertumbuh gitu ya.
dari berkembang dan bertumbuh, ya sorenya dilihat lagi. Jadi kalau anggap 8 jam aja, kalau 8 jam berarti kalau seandainya kita perhatikan jam pagi gitu, jam 7 8 pagi kita perhatikan sebelum kita masuk kantor, kita perhatikan rumput itu tumbuh dan berkembang dan tumbuh dan berkembang dan bertumbuh. Tapi waktu sore hari kita pulang kantor, kita sudah lihat rumput itu sudah lisut dan layu gitu. Nah itu di kacamata Tuhan, manusia itu seperti itu teman-teman. Hidup di dunia ini 70-80 tahun itu identik dengan si rumput tadi yang cuma 7-8 jam tadi gitu loh. Nah, apa kita nggak sayang bela-belain hidup yang cuma seperti 7-8 jam si rumput itu, kita mau bela-belain habis-habisan. Meskipun umur manusia itu prosesnya teman-teman, kalau rumput cuma butuh 7-8 jam, manusia itu butuh 70-80 tahun. Cuma itu saja. Tapi dari kacamata kekekalan, dari kacamata Tuhan, 7-8 jam dengan 70-80 tahun itu ya sama-sama pendeknya teman-teman. Karena parameternya adalah kekekalan. Nah ini yang kita mesti sadar teman. Beda sekali rancangan kehendak Tuhan dengan rancangan kehendak iblis atau si manusia sendiri atau orang dunia, orang keyakinan itu beda sekali teman-teman. Karena parameter kekalnya sudah beda. Ya Tuhan itu tidak berjarak, tidak berbatasan gitu. Sedangkan kalau iblis atau dunia atau orang berkeyakinan itu ya atau duniawi itu parameternya 70-80 tahun. Jadi kalau buat manusia loh, umur manusia 70-80 tahun. Kalau buat rumput ya 7-8 jam teman-teman. Ya masuk pagi hari kantor, pulang kantor kita lihat rumputnya sudah lisut dan layu. Itu loh, sama aja kalau kita diumpamakan umur kita manusia dari kacamata kekekalan. Ya tidak beda dengan si rumput tadi teman-teman. 70-80 tahun kalau hilang aja. Kenapa kita mesti belain habis-habisannya 70-80 tahun? Maksudnya firman seperti itu loh teman-teman. Jadi manusia itu memang fana. Dalam kitab Mazmur ayat pasal 90, kitab Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana gitu. Nah ini teman-teman, hidup mengalir melakukan firman Tuhan. Nah ini teman-teman, ini yang mesti kita ingat teman-teman. Di kitab Mazmur pasal 90 ayat 12 teman-teman. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maksudnya bijaksana itu yang tadi saya umpamakan, contohnya kayak cerita kehidupan manusia itu Tuhan batas 70-80 tahun. Tapi kalau ibaratnya cerita rumput tadi bertumbuh dan berkembang itu hanya dalam hitungan jam teman. Nah Tuhan membawa kita untuk bisa kita mengenal dan mengerti maksud Tuhannya loh. Ya kita itu seperti itu gitu. Jadi nggak tahu kalau buat pengalaman saya pribadi teman-teman, saya dari tahun 2000 yang saya cerita hijrah itu kan, saya kan dari mungkin lebih bersifat dari lahir sampai umur 40-an teman-teman. Ya saya itu cuma dalam keluarga besar, di dalam keluarga kecil gitu, yang cuma bicara hanya melakukan hidup itu dengan bukan bangunan rohaninya itu bukan dari firman Tuhan ya, tapi bangunan rohani itu cuma adat istiadat dan tradisi gitu teman. Sampai saya umur 40 tahun teman. Nah 40 tahun itu kan saya hijrah teman-teman. Hijrah dari yang adat istiadat tradisi yang tidak punya dasar firman Tuhan. Saya beralih teman, terdorong untuk mencari loh. Itu aja belum nerima teman. Umur 40 itu saya belum nerima. Saya menerima firman Tuhan sebagai dasar fondasi rumah rohani saya, bangunan rohani saya itu setelah 47 teman-teman, setelah umur 47. Jadi 7 tahun dalam masa pencarian itu, baru setelah 7 tahun saya bisa menerima gitu, bisa menerima. Itu pun mengalami banyak proses teman-teman. Ya proses yang pertamanya tahun 2000 mulai timbul permasalahan. Biasanya kalau Tuhan mengundang kita kayak cerita di Nabi Ayub teman-teman, ya biasanya Tuhan bisa pakai permasalahan hidup kita ini sebagai undangan untuk kita gitu, bahwa Tuhan pilih kita. Nah saya juga sama teman. Jadi pas waktu saya umur 40 itu kan tahun 2000 teman. Berarti waktu krisis moneter 1998 itu saya berarti 2 tahun sebelum 40 saya mencari Tuhan teman. Nah Tuhan itu mengadakan membiarkan terjadi krisis moneter
Tapi saat itu saya lepas dari keluarga besar saya, usahanya, nah saya jadi mengalami dampak dari krisis moneter ini, teman-teman. Krisis moneter itu kan hampir mayoritas pengusaha di Indonesia ambruk, teman-teman, nggak ada yang kuat gitu. Karena waktu itu bunganya lompat berapa puluh kali lipat gitu, udah nggak keruan semua. Ya bahan baku naik semua, dolarnya bisa 10 kali lebih mahal gitu. Jadi udah nggak mungkin bisa hidup gitu. Nah akhirnya waktu tahun 2000 itu ya karena dampak dari krisis moneter 98 ya saya mengalami masalah dengan keuangan saya, perputaran keuangan saya gitu. Bukan karena rugi, bukan karena salah pengelolaan perusahaan, ya karena memang balik lagi karena dampak krisis moneter ini. Nah akhirnya waktu tahun 2000 itu saya kedatangan 4 hamba Tuhan yang bicara dengan apa Tuhan Allah, bicara dengan apa mandat Tuhan Allah dan dasarnya dari firman Tuhan Allah gitu. Nah, saya mulai masuk di situ. Ya mereka berempat katakan bahwa nanti tahun 2000, tahun 2001, tahun 2000 ya nanti masalahnya selesai. Jadi waktu itu saya ngalamin susah sekali teman, dari 98 mulai dampak krisis moneter, krisis moneter berdampak sampai 1999, mendekati 2000 masih tetap ada dampak, dan tahun 2001 itu yaitu ada mujizat, teman-teman. Akhirnya nubuatan yang disampaikan pada hamba Tuhan bahwa Tuhan akan bayarkan semua kebutuhan hutang saya, ya karena urusan krisis moneter ini terjadi, teman-teman. Jadi tahun 2001 itu akhirnya ada pemutihan. Nah, caranya Tuhan itu kan nyata, teman-teman. Bukan istilahnya uang dijatuhkan dari langit untuk nutup hutang saya gitu. Kan urusan Tuhan kan nyata. Nah, nyata bagaimana? Ya waktu itu pemerintah karena memang menilai bahwa ini adalah kesalahan pemerintah, kesalahannya dunia gitu. Akhirnya banyak pengusaha yang dinilai benar itu diberi pemutihan, teman, lewat program pemerintah BPPN, Badan Penyiaran Perbankan Nasional. Akhirnya banyak perusahaan yang memang tidak salah diputihkan pemerintah, teman. Nah, termasuk salah satunya saya. Akhirnya tahun 2001 itu saya tidak memiliki hutang lagi, teman-teman. Tidak ada hutang lagi. Bahkan waktu itu malah berkembang, ya jadi perusahaan lama saya, ya saya diminta kelola perusahaan keluarga saya kembali jadi 2 macam. Bahkan kantor pusat saya percaya dengan memberikan satu bisnis baru lagi. Jadi ada 3 activity yang saya jalankan tahun 2001 sampai 2003, teman. Dan itu yang memang Tuhan buktikan berkembang dengan pesat, teman-teman. Tapi setelah 2003, teman-teman, 4 orang hamba Tuhan yang datang tahun 1999 itu gitu, yang datang kembali ya mengatakan bahwa Tuhan kali ini ingin saya melepaskan semua perusahaan saya gitu, tapi tidak boleh tutup. Jadi saya cuma bicara kalau melepaskan operasional. Kalau bicara dari perusahaan, teman-teman, melepaskan operasional itu kan kalau bicara struktural itu kan di perusahaan dipegang oleh fungsi direktur atau manajer, teman-teman. Jadi kalau saya mesti lepaskan operasional, berarti saya mesti bergeser, teman-teman, dari fungsi manajer dan direktur bergeser menjadi fungsi komisaris. Jadi tahun 2003 itu saya digeser masuk ke dalam fungsi komisaris, teman. Akhirnya saya tidak bisa ngelola perusahaan saya. Akhirnya tim kerja saya aja gitu. Waktu itu keluarga saya, baik istri saya ataupun anak saya, belum ada yang terlibat dalam usaha gitu. Nah, waktu berjalannya 2003 sampai 2007, teman-teman, karena saya lepasin, ini kendalanya bukan maju, teman-teman. Waktu itu saya mikir, waduh, ini bikin kejutan apa lagi Tuhan nih, yang mungkin bikin kejutan bisa maju sekali perusahaannya gitu dengan saya lepaskan operasional. Tapi ternyata terbalik, teman-teman. Gara-gara lepasin perusahaan operasional itu malah jadi timbul banyak masalah, teman-teman. Nah, timbul masalah itu sampai akhirnya timbul lagi ya kendala dengan keuangan lagi, teman-teman, karena lepas kontrol. Nah, akhirnya pada tahun dari mulai 2007 itu terus perusahaan mengalami masalah. Akhirnya karena saya tetap di fungsi komisaris, akhirnya waktu tahun 2007 itu posisi kerja saya di komisaris, teman-teman, tapi jabatan secara akte notarial saya masih di direktur gitu. Nah, waktu tahun 2007 karena kantor pusat melihat kondisinya gawat gitu, ya akhirnya saya diminta untuk digeser masuk ke dalam fungsi komisaris. Nah, si kantor pusat juga tidak bisa
semena-mena menyalahkan saya, karena kantor pusat juga punya sumbangsi salah teman-teman. Jadi plafon pemberian apa ya? Jadi saya ada peluang bisnis yang ketiga itu kan memberikan dana gitu, dana menyalurkan dana kantor pusat kepada customer saya, di mana saya sebagai garantornya. Nah waktu itu plafonnya itu over teman-teman. Jadi 3 kali lipat dari yang diizinkan sebenarnya. Jadi kantor pusat juga merasa salah teman. Jadi kantor pusat merasa kecolongan gitu, kok memberikan plafonnya 300% lebih besar. Nah saya pun juga kecolongan karena yang balik lagi karena membuat saya tidak atur operasional tadi. Nah jadi yang jelas tahun 2007 akhirnya ada kesepakatan dengan kantor pusat, perusahaan ini tetap berjalan, ya akan pelan-pelan diatasi masalahnya. Nah akhirnya waktu itu cuma kantor pusat minta supaya saya benar-benar formal di akte itu jadi komisaris, dan waktu itu direkturnya nggak ada orang lain, kepaksa istri saya dipaksa menjadi pegang jabatan direktur di situ teman-teman. Udah jadi berjalan sampai 2011, akhirnya hitung-hitungan dan minus teman. Memang minusnya bisa berlipat-lipat kali daripada tahun 2001 gitu, bisa hampir 6 kali lipat mungkin gitu. Tapi ya itu kembali lagi, Tuhan buktikan mujizat lagi gitu. Pada tahun 2011 itu ya dia dibuktikan lagi teman oleh kantor pusat gitu. Jadi akhirnya saya ngalami mujizat 2 kali dalam hal soal keuangan gitu. Karena mungkin Tuhan tahu saya materialistis mungkin. Jadi yang dicobanya selalu urusannya berkaitan dengan uang gitu. Nah akhirnya saya baru tahu bahwa Tuhan itu mudah sekali gitu. Apabila Tuhan memang undang kita, pilih kita lewat seperti ceritanya Nabi Ayub itu gitu. Itu terjadi di saya, bahkan mungkin juga bisa terjadi dalam keluarga saya atau teman-teman saya yang lain gitu, bisa seperti itu. Tapi mudah sekali Tuhan balikkan bahwa tahun 2011 itu akhirnya dibuktikan dan urusannya selesai semua teman. Nah berjalan terus sampai tahun 2021 ini, berarti kan sudah hampir 10 tahun dari masa pemutihan yang kedua gitu. Nah kalau saya lihat di sini, tetap Tuhan tidak mau merubah saya teman-teman. Bukan berarti kalau masalahnya selesai, jadi saya boleh balik lagi seperti orang dunia pada umumnya. Ternyata tidak teman-teman. Tuhan itu terus menanamkan kita untuk bisa tetap terarah kepada rancangan dan kehendaknya Tuhan teman-teman. Nah di sini timbul teman-teman, karena saya sudah dari tahun 2000 mencari Tuhan, ya tahun 2007 terima Tuhan, sudah mulai mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan saya baca belasan kali teman-teman gitu, akan katam kitab suci belasan kali, dan terus banyak aktif rohaninya daripada duniawi gitu, karena fungsinya di komisaris tadi gitu. Nah akhirnya terjadi tuh perbedaan kedalaman pengenalan pengertian akan firman saya dengan istri saya, dengan tim saya itu beda sekali dengan keluarga kecil saya, dengan keluarga besar saya, bahkan dengan community rohani saya, ya beda semua teman-teman. Karena saya masuk terus setiap hari gitu, aktif mencari Tuhan ini bagaimana, firman Tuhan itu bagaimana gitu. Seperti di kitab Matius pasal 6:33 itu saya lakukan itu teman. Berarti mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu saya cari benar gitu. Sama sekali tidak mencari tambahannya, tidak mencari duniawi. Dan Tuhan cukupin terus teman, sampai sekarang pun Tuhan masih cukupin. Nah, waktu berjalannya waktu gitu, berarti kan ada perbedaan level iman, level pengenalan pengertian akan firman Tuhan, level iman, level keberanian melakukan firman Tuhan ini antara saya dengan istri saya dan tim kerja saya teman-teman. Ini beda sekali gitu. Nah cuman kalau saya lihat sampai kondisi begini, tetap Tuhan ajar saya gitu, bagaimana untuk tetap belajar, kita itu tidak berbalik seperti orang dunia karena anggap permasalahan yang minus itu sudah hilang, jadi berarti kembali lagi dengan cara dunia seperti yang lama. Itu ternyata tidak teman. Tetap Tuhan pengen kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan dengan pola pikir, perasaan dan kehendak Tuhan, ya seperti firman-Nya itu teman-teman. Jadi saya lama-lama makin masuk ke situ, akhirnya jadi malah dianggap aneh kali ya sama keluarga saya, sama tim kerja saya. Ini orang kok perusahaannya seperti masih bermasalah, tapi kok tenang sekali gitu.
Nah itu yang kembali lagi yang tadi saya katakan di judulnya teman-teman, bagaimana kita belajar gitu untuk hidup tidak andalkan rancangan dari pikiran, perasaan dan kehendak kita sendiri, meskipun kondisi situasi kondisi perusahaan sudah lebih baik gitu. Jadi jangan sampai kita kebalik, kalau sudah perusahaan Tuhan sudah kasih lebih baik, kitanya malah berbalik lagi dengan cara manusia lama kita. Tuhan kan tidak mau seperti itu teman-teman. Jadi kondisi perusahaan membaik itu ya bukan untuk kita berbalik menjadi orang dunia atau orang keyakinan lagi. Ya Tuhan pengen kita tetap seperti apa yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita gitu. Ya kita harus bagaimana tetap melakukan firman terus teman-teman. Jadi kita nggak usah melihat bahwa perusahaan itu sedang lancar atau tidak lancar. Karena kalau kita sudah di dalam Tuhan, udah tidak ada cerita perusahaan lancar nggak lancar teman-teman. Ya kita mengalir saja gitu. Kita mengalir saja. Ya kita jangan lepas dari perintah peraturan firman Tuhan gitu. Kita jangan sampai lepas dari rancangan kehendak Tuhan. Ya kita komitnya begitu teman-teman. Nah itu mudah-mudah susah teman-teman. Ya mudah dalam arti kata apabila kita memang surrender, kita menyerah, pasrah, berserah kepada Tuhan, ya mudah-mudah saja kita tinggal ikutin saja. Kita nggak pernah mau tahu gitu. Ya apabila kita ke kanan nanti kena tembok atau tidak kena tembok, kita ke kiri itu kita masuk jurang atau naik gunung, kita udah nggak peduli itu. Ya kita mau ke kanan, mau ada tembok nggak ada tembok, ya kita berjalan mengalir bersama Tuhan. Ya mau ke kiri, ada jurang, ada gunung juga, ya kita laluin aja bersama Tuhan. Nah Tuhan itu pengen seperti itu teman-teman. Tuhan itu pengen seperti itu. Kita pengen seperti itu. Bukan berarti kalau di kanannya ada tembok berarti kita buru-buru menerapkan cara-cara Tuhan gitu. Kalau ada jurang buru-buru mengikuti cara-cara Tuhan. Tapi kalau jalannya mulus gitu, rata, berarti Tuhan kita tinggal. Toh kita udah bisa mandiri. Ternyata dengan Tuhan tidak bisa begitu teman-teman. Jadi buat Tuhan itu pengen jalan rata, pengen bergelombang, pengen ada jurang, pengen ada halangan tembok atau apapun juga. Untuk Tuhan itu ya jalan gitu. Mudah-mudah aja. Bagi Tuhan untuk melewati itu mudah-mudah saja. Nah ini yang kita mesti belajar teman. Bagaimana caranya dengan kondisi seperti banyak halangan, banyak rintangan, tapi kita tetap belajar bahwa rintangan itu ya demi kebaikan yang Tuhan rencanakan untuk kita gitu. Jadi bukan berarti rintangan itu atau halangan itu menjadi batu, bukan itu. Justru itu adalah cara Tuhan yang untuk meningkatkan kita lebih bagus lagi, lebih hebat dalam hal tubuh kitanya, ya lebih hebat dengan jiwa kitanya, lebih hebat dari sisi roh kitanya gitu. Jadi buat Tuhan itu tidak ada hal yang jelek, itu tidak ada teman-teman. Ya, tidak ada hal rintangan, tidak ada hal jelek. Karena sama Tuhan semua itu akan menjadi baik teman-teman. Apapun yang terjadi di depan kita itu buat Tuhan akan menjadi baik gitu. Nah ini butuh iman teman, ini butuh iman, butuh kedalaman firman Tuhan yang terus kita harus gali, butuh apalagi butuh pengertian. Ya berarti bagaimana caranya kita mesti intim sekali dengan Tuhan, sehingga bagaimana pola pikir perasaan kehendak kita itu dibunuh, diganti oleh pola pikir perasaan kehendaknya Tuhan itu kan harus dihidupkan teman-teman. Nah itu mau nggak mau, dan pergaulan sehari-hari kita itu tidak lepas teman-teman. Bagaimana kita belajar untuk lebih dalam mengenal firman Tuhan, bagaimana kita merenungi firman Tuhan. Bahkan kalau Tuhan ajarkan terakhir teman-teman, apabila kita sudah benar-benar secara pribadi melakukan firman Tuhan, Tuhan malah ajar kita bagaimana supaya kita bisa mengajarkan orang lain teman-teman. Nah karena kita di marketplace di sekuler, di dunia sekuler, ya kita mengajarkannya dalam bentuk memberitakan kesaksian firman Tuhan. Nah apabila kita sudah mengajarkan dengan cara memberitakan kesaksian hidup bersama Tuhan dan firman Tuhan, ya kembali lagi teman-teman, Tuhan itu nanti di akhirat, di dalam surga, kita ini tidak menjadi warga surga biasa atau jadi rakyat jelata biasa saja dalam surga, tapi kita ini menjadi timnya Tuhan, keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Ini yang bedanya antara melakukan firman Tuhan untuk individu kita sendiri dengan mengajarkan lewat memberikan kesaksian hidup bersama Tuhan dan firman Tuhan. Itu bedanya gitu. Kita bisa menjadi keluarga surga yang khusus di dalam menjadi keluarga Tuhan di dalam surga, tidak seperti warga surga pada umumnya. Oke teman-teman, see you, bye bye.